Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya di kelas akuntansi manajemen. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai lanjutannya setelah kita paham konsep biayanya, kemudian bagaimana proses produksinya. Nah, kita baru fokus ke bagaimana pelaporan akuntansinya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai variable costing. Nah, apa itu variable costing? Nah, variable costing ini sebagai alat bagi manajemen untuk sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, alat seperti apa? Nah, kemarin yang pertama, pada intinya, kita sudah membahas bagaimana biaya produksi itu berasal dari komponen apa aja. Nah, yang kedua, kita juga sudah mempelajari laporan laba rugi itu formatnya seperti apa. Nah, di sini kita akan memperkenalkan format terbaru mengenai biaya produksi dan laporan laba rugi yang digunakan untuk kepentingan manajemen atau kepentingan internal. Paham ya? Jadi pahami itu dulu. Ada 2 poin di sini, yaitu ngomongin biaya produksi, yang kedua membicarakan mengenai laporan laba rugi. Nah, bedanya apa yang sudah kita pelajari di awal? Bedanya adalah mengenai mekanisme, mengenai formatnya. Karena yang seperti kita sudah bahas, akuntansi manajemen ini bermanfaat bagi manajemen, bagi internal perusahaan untuk mereka-reka, untuk melakukan beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya memang menyajikan format yang sudah ada untuk pihak eksternal diubah ke pihak internal. Ataupun secara sistem kita menyediakan sistem yang menghasilkan output seperti yang perusahaan atau manajemen inginkan. Kira-kira kayak gitu. Yang seperti saya jelaskan di awal ya, bahwa kalau kita bikin kepanitiaan gitu ya, kita pasti gimana caranya punya laporan yang secara internal. Coba dong kalau dihitung kayak kalau kejadiannya kayak gini, kira-kira apa yang terjadi dampaknya. Jadi kayak gitu. Nah, oke, latar belakang mengapa kok diperlukan variable costing. Yang pertama adalah bahwa informasi profitabilitas untuk setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu penting bagi perusahaan manufaktur, ya, karena pada perusahaan manufaktur bisa memproduksi lebih dari satu jenis produk. Maka informasi mengenai profitabilitas setiap produk itu merupakan hal yang penting. Nah, yang kedua, karena alasannya adalah karena memang setiap produk punya profitabilitas yang beragam. Nggak semua produk tuh memberi persentase profitabilitas yang sama. Nah, oleh karena itu, manajemen perlu memiliki informasi yang relevan agar dapat mengendalikan biaya. Nah, pada intinya adalah mengenai control cost gitu ya. Nah, mengapa kok control cost? Jadi gini, kalau perusahaan tuh kan pengen menghasilkan profit, ya kan? Artinya pendapatannya ada berapa, salesnya dikurangi costnya berapa, dia dapat laba. Nah, biar dapat memaksimalkan laba, kan kita ada 2 nih yang bisa kita kontrol. Bagaimana cara mengendalikan mengendalikan harga jual atau berapa harga jual yang pas di pasaran, dan yang kedua, berapa cost yang bisa ditekan atau yang bisa dikendalikan lah gitu loh bagi manajemen. Jadi ada 2 kan. Nek kamu pengen dapat laba itu kan gimana caranya dapat pendapatan, harganya, kuantitasnya. Yang kedua dari sisi costnya. Event itu dimaksimalkan, yang kedua dikontrol. Karena cost itu nggak bisa dihindari. Secara umum cost itu terjadi. Masuk kamu mau bikin produk nggak mau beli bahan baku, kan nggak mungkin. Tapi gimana caranya kita dapat bahan baku dengan kualitas yang baik, tapi dengan cost yang paling efisien gitu. Gitu ya maksudnya ya. Nah,
Maka dari itu, akuntan harus dapat menyajikan informasi yang menunjukkan pemisahan biaya. Jadi harus biaya itu nggak cuma sekedar beban listrik, beban tenaga kerja, beban depresiasi, beban bahan baku, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, ada bahan pembantu, ada dan lain-lain, banyak banget. Jadi kalau itu cost yang kita lihat di laporan laba rugi biasanya hanya dipisahkan apa biaya produksi dan non produksi, maka kita nggak bisa mengendalikan gitu loh. Nah, maka dari itu harus ada informasi yang memisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan. Jadi itu latar belakangnya kayak gitu. Nah, mereview sedikit. Jadi kalau yang contohnya gimana? Contohnya kayak gini, kayak di laporan laba rugi PT Indah Kiat Pulp and Paper ini ya, yang kemarin dibahas kelompok 1. Nah, ini kan ada beban usaha. Pemisahan beban itu berdasarkan fungsinya aja. Usaha ya, beban pokok penjualan, dan ini kan yang periodik kan, yang non produksi di sini. Ada 2 selling and administrative expense, terus ada beban mudharabah dan lain-lain ya. Jadi pemisahannya berdasarkan fungsinya, periodik, produksi apa non produksi. Jadi penjualan, umum dan administrasi. Jadi pemisahannya begitu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya perusahaan hanya bisa memisahkan ini berdasarkan aktivitasnya, aktivitas penjualan, aktivitas produksi gitu ya. Nah, memang ini salah nggak? Enggak, karena ini adalah yang disyaratkan oleh standar akuntansi. Jadi kalau laporan keuangan di perusahaan tuh ya harus kayak gini gitu loh. Nah, lalu apa masalahnya? Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Kalau modelnya kayak gini, kita nggak tahu mana ya yang bisa kita tekan, mana yang nggak bisa kita tekan, gitu lah. Mana yang bisa kita hindari, mana yang nggak bisa kita hindari. Nah, solusinya gimana? Nah, makanya solusinya kembali ke teori variable costing itu tadi ya, untuk pelaporan secara internal. Nah, sebelum itu, apa itu biaya yang dikendalikan? Jadi avoidable cost sama unavoidable cost. Nah, kalau avoidable cost ini adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara memadai oleh seorang manajer. Jadi, artinya biaya itu bisa dipengaruhi ya, artinya semacam kalau unit yang diproduksi berubah, unit yang diproduksi lebih sedikit, nanti biasanya bisa lebih sedikit, biayanya bisa jauh lebih sedikit. Kalau yang diproduksi banyak, dia akan meningkat juga. Hampir sama kayak biaya variabel. Analoginya ke biaya variabel. Nah, biaya yang tidak dapat dikendalikan yang mana? Adalah ketika divisi nggak punya wewenang untuk mengotorisasi biaya. Nah, kalau diproduksi apa? Contohnya ya biaya depresiasi. Manajer nggak bisa mempengaruhi secara jangka pendek. Karena keputusan beli mesin itu kan mesin 20 tahun, mesin 25 tahun. Keputusan bangunan pabrik 20 tahun. Padahal kepemimpinan manajer itu paling 5 tahun kan gitu loh. Nah, artinya dia nggak bisa mempengaruhi jangka pendek, kecuali memang pada saat itu dia melakukan capital budgeting, penganggaran modal, dia beli aset, gitu ya. Nah, jadi lihat, ini tak kendalikan, ini nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Ya biarkan terjadi, tapi dimaksimalkan. Ya kan? Contohnya ya biar tetap. Jadi gampangannya, yang di avoidable itu variable, yang unavoidable adalah fixed cost. Nah, itu ya, jadi pemisahannya begitu. Nah, apa pentingnya bagi sebuah perusahaan gitu ya? Nah, pentingnya ini contohnya aja ya. Kalau kayak banyak perusahaan yang melihat karakter biaya ini, perilakunya gitu ya, dan bagaimana dia bisa dikendalikan apa enggak. Nah, contohnya itu di perusahaan atau bidang industri perhotelan ya. Perhotelan itu jadi hal yang menarik ya bagi kreditur untuk meminjami dana. Kenapa? Karena dia sangat tahu karakter
perhotelan ini komponen fixed cost-nya itu besar daripada komponen variable cost, ya. Bagaimana caranya melihat gitu? Kalau di hotel itu kan perusahaan jasa ya, memberikan jasa fasilitas kamar gitu ya, fasilitas tempat tidur, istirahat, meeting room, ada makanannya juga gitu ya. Nah, sebenarnya orang mau tinggal di sana, misalnya saya sama keluarga pengen liburan gitu ya. Sebenarnya di rumah juga sama aja ya, di rumah ada tempat tidur, ada tempat yang nyaman juga gitu ya. Akan tetapi mungkin saya pengen nginepnya yang ada suasana yang tertentu gitu ya. Saya ke sana. Sebenarnya saya pengen kayak menikmati jasanya kan gitu loh. Nah, apa jasanya? Misalkan saya tidur di kasur yang lebih empuk gitu ya. Nah, artinya saya sebenarnya memakan kos penyusutannya, penyusutan kasurnya. Saya duduk di kursi yang baik dan sebagainya. Ya. Nah, artinya pada perhotelan, industri perhotelan ini fixed cost-nya besar karena fixed cost-nya adalah biaya penyusutan dari aktiva atau fasilitas-fasilitas yang perusahaan itu punya, hotel itu punya, ya kan? Kebanyakan biaya tetap, yang nggak tetap apa misalkan? Yang nggak tetap misalkan biaya listrik kamar yang kalau orang keluar mati gitu ya, kalau dia masuk baru nyala lagi. Oke, gitu ya. Jadi punya komponen yang besar. Nah, yang variabel misalkan tadi ya mengenai masalah listrik. Kemudian artinya ketika suatu industri itu memiliki komponen fixed cost yang lebih banyak, dampaknya apa? Dampaknya adalah dalam menghasilkan laba. Jadi ketika sales-nya, jumlah kuantitas room yang dipakai itu menurun dikit gitu ya, itu sudah mempengaruhi labanya. Karena fixed cost-nya udah segini gitu ya. Bayangannya gini, ini fixed cost gini, ini variable cost misalkan. Jadi kalau pendapatannya dia dapat segini, ya kan? Berarti dia ada laba segini tadi. Ya, kalau pendapatannya turun dikit, labanya turun dikit gitu ya. Kalau pendapatannya turun lagi, nah dia udah mepet sama variable cost tadi. Nah, artinya perusahaan harus berpikir bagaimana agar tetap nutup fixed cost. Makanya ada beberapa perusahaan atau perhotelan yang memvariabelkan komponen fixed cost-nya. Misalkan kayak gini. Kayak Hotel Sahid yang di Solo itu ya. Dia ini karyawannya banyak yang panggilan ya. Jadi kalau memang lagi peak season gitu, dia manggil pegawai hotel yang dia udah kenal gitu. Dia kerjasama sama SMK perhotelan lah dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar dia nggak bertanggung jawab sama pegawai-pegawai karyawan tetap itu tadi. Dia hanya punya sedikit karyawan tetap. Nah, tapi itu nggak berlaku di jasa bintang 5 gitu ya. Gimana caranya dia mengontrol kualitinya kalau karyawannya variabel yang keluar masuk kayak gitu. Ya, gitu ya. Jadi perbedaan komponen beban ini berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan menghasilkan laba, dan yang kedua bagaimana dia memaintain laba. Nah, oke, kembali. Maka ada dua jenis biaya produk dan jadi ada dua ya tadi, biaya produk dan laporan laba ruginya. Metodenya ada yang pertama variable cost ya, dan yang kedua full costing atau ada juga istilah yang menyebut absorption costing. Nah, dipahami dulu. Yang satu variabel, yang satu full. Kata kuncinya gimana, Bu? Ya, kalau variabel dia memisahkan antara variabel, ya dia memisahkan komponen biayanya, dan harga produknya dia hanya memasukkan yang komponen variabel aja. Tapi kalau yang full dia memasukkan ya antara variabel maupun fix, dia include-kan semuanya. Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah masalah biaya produk, komponen produk ya. Misalkan ini produk, komponennya apa gitu ya.
Yang pertama adalah kalau variabel ya, itu seperti apa, kalau absorption kayak gimana. Perbedaan utama dari kedua metode pembuatan biaya tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap BOP tetapnya. Nah, jadi bedanya di BOP tetap. Ya, perbedaan metode penentuan biaya produk juga akan memengaruhi nilai persediaan. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Nah, kita lihat yang sebelah absorption dulu ya, yang ini ya, absorption. Nah, oke. Absorption ini, absorption di sini ya. Nah, oke. Yang pertama ada biaya produk dan ada non produksi, atau kita kenal dengan biaya periodik yang ada di laporan keuangan tadi ya. Nah, kalau kita kemarin melihat biaya produk kan ada 3 kan, biaya bahan baku BBB ya, bahan langsung ya atau BBB, kemudian BTKL dan BOP. Kan BOP-nya nggak peduli, dia sifatnya variabel atau sifatnya tetap, paham ya. Nah, di biaya periodik itu kemarin ada selling expense dan administration expense. Nah, nggak peduli, semuanya intinya dimasukkan di situ, baik variabel maupun tetap sifatnya. Ya, Bu, emang ada selling expense yang variabel? Ada, misalkan komisi penjualan. Tergantung kan berapa yang dijual karena itu komisi. Ya, tapi kalau misalkan gaji direktur gitu ya, kan ada biasanya pakai biaya tetap per bulannya berapa. Nah, paham dulu ya. Jadi ini yang kemarin kita bahas, oke? Nah, yang sekarang kita bahas di chapter yang ini adalah di komponen variabel costing yang ini. Bedanya apa, Bu? Nah, yang dikelompokkan dalam biaya produk adalah BBB ya, karena sifatnya variabel, BTKL sifatnya variabel, dan BOP yang variabel aja. Ingat sampai di sini. Variabel aja yang masuk ke dalam komponen biaya produk. Nah, BOP yang sifatnya tetap ini masuk di bawahnya. Jadi kalau ada penyusutan mesin, penyusutan bangunan pabrik, itu nggak masuk ke kategori biaya produk gitu loh. Jadi nggak dimasukkan di sini, masuknya nanti aja di bawahnya apa namanya, laba kotor gitu loh. Dia masuk ke biaya periode atau biaya bukan non produksi artinya, biaya periodik. Nah, dia dianalogikan hal yang sama seperti biaya penjualan. Kenapa? Karena itu terjadinya periodik, nggak tergantung sama produk yang dihasilkan. Nah, pahami dulu konsep variable costing yang pertama mengenai biaya produk. Gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah perbandingan mengenai laporan laba rugi. Jadi format laporan laba rugi yang dimaksud mengenai metode absorption dan variabel itu seperti apa. Nah, absorption itu yang seperti kalian lihat tadi ya. Contohnya di Indah Pulp and Paper, ini ya, Indah Kiat Pulp and Paper ini kayak gini, ini namanya absorption costing. Ya, absorption costing. Ini ya. Jadi penjualan dikurangi HPP, terus kemudian laba kotor dikurangi biaya administrasi dan penjualan, itu namanya absorption. Jadi full atau full costing, artinya mau variabel mau tetap metodenya seperti ini. Nah, yang kedua adalah variable costing. Kalau variable costing kita lihat bagaimana mekanismenya. Nah, ini adalah penjualan dikurangi biaya variabel. Nah, apa aja yang variabel? Ya, semuanya yang variabel. Tadi ya, ada 3 komponen, yaitu BBB, BTKL, dan BOP yang variabel. Oke, kemudian dikurangi sama apa? Nah, dikurangi sama biaya administrasi penjualan yang variabel. Ini variabel masuk di atas di sini. Oke, nah ini baru kalau tadi laba kotor, kalau sekarang margin kontribusi, contribution margin. Ya, jadi namanya margin kontribusi atau contribution margin. Oke, nah baru dikurangi BOP tetap sama administrasi dan penjualan tetap ya di sini.
Kemudian tetap ya, kemudian hasilnya laba operasi bersih. Jadi sebenarnya hasilnya sama, laba operasi bersih, cuma di sini yang satu laba kotor, yang satu namanya contribution margin. Gitu ya. Jadi itu bedanya dulu dari sisi unit produk dan yang dari sisi laporan. Oke. Nah, yang pertama, absorption costing ya, diperlukan untuk laporan keuangan eksternal. Ya, untuk kepentingan perpajakan kita pakai yang ini. Oke, cek ya. Terus kemudian dengan menggunakan absorption costing, BO biaya produk meliputi ini. Tadi udah kita bahas. Ini juga udah kita bahas ya, mengenai komponen ini. Nah, jadi yang paling berbeda adalah masalah BOP ya. Jadi BOP itu ada yang melekat ke produk persediaan ya, kalau metodenya ini. Karena sebagai komponen biaya produk, tapi kalau yang satunya, nah nanti kita lihat itu sebagai periodik. Dijelaskan. Tujuannya juga ada di sini untuk apa, kemudian ini apa aja. Nah, ini cuma sekedar penjelasannya. Oke. Nah, di sini ada contoh perhitungan biaya unit. Jadi diketahui jumlah produk yang dihasilkan sekian, ya kan? 25.000 unit. Kemudian diketahui BBB, BTKL, dan BOP yang variabel 10, biaya tetap per tahun, biaya penjualan dan administrasi 3, ini diketahui. Nah, cara menentukan kalau pakai metode absorption adalah BBB, BTKL, dan BOP variabel segini. Yang kurang apa? Yang kurang adalah BOP yang tetap. Caranya gimana? Ini kan ada 150.000, ya kan, dibagi sama jumlah ini. Maka per unitnya 6, maka totalnya 16. Tapi kalau pakai variabel, yang 6 ini nggak diikutkan, jadi hanya 10. Gitu ya. Loh Bu, kok beda nanti harga jualnya beda ya? Enggak, ini untuk tujuan manajemen aja gitu loh. Ini untuk kepentingan manajemen aja, otak-atik internal gitulah istilahnya. Ya, untuk beberapa pengambilan keputusan internal. Nah, sekarang kita membuat laba ruginya. Oke. Berdasarkan laba rugi yang tadi sudah saya jelaskan, ini tadi 25.000 unit, ini sudah dijelaskan di awal tadi ya. Cuman bagaimana impact-nya ke laba, jadi 25.000 unit ini penjualannya yang terjual, jadi dia memproduksinya 25.000, tapi yang terjual 20.000. Harga jualnya $30 per unit, maka dapat salesnya sekian. Sama ya, salesnya sama. Nah, oke, salesnya sama. Kemudian di sini HPP-nya 16 tadi udah dihitung di awal ya, kali 25.000, kan? Dapat sekian. Oke. Nah, 400.000 dikurangi sama persediaan akhir. Jadi ada persediaan akhir. Ini pakai periodik ya. Jadi persediaan awal nggak punya, produksinya sekian, 25.000 unit, tapi di gudang masih ada 5.000 karena yang terjual adalah 20.000. Maka sebenarnya hampir sama sih, kalau 20.000 kali $16 juga bisa dapatnya di sini ya. Nah, laba kotornya sekian. Dikurangi biaya administrasi dan penjualan sekian, dapatnya laba operasi bersih sekian. Pahamin dulu ya. Laporan laba rugi yang modelnya absorption. Well, sekarang kita ke variable costing. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya apa? Ini sama, kan? Nah, bedanya di sini. Tadi 10 per unitnya, atau 10 kali ini ya, 20.000, jadi 200.000. Oke, ditambah biaya yang variabel lainnya. Jadi variabel-variabel taruh atas ya. Ini $3. Jadi di sini 260.000, maka margin kontribusinya 340.000. Nah, BUP-nya sekian, ininya sekian, maka labanya 90.000. Nah, loh, jual sama menurut laporan absorption atau laba rugi yang kita tampilkan ke pihak eksternal itu 120.000, tapi kok ini di laba operasi bersih ini kok kalau metode variabel kok 90.000? Kenapa gitu lah. Nah, oke, 90.000 di sini ya. Nah, kenapa? Bedanya apa? Nah, bedanya begini konsepnya. Secara umum berbeda karena biaya tetap yang terjadi, ya kan?
Kalau di variable costing, ini langsung dibebankan di periode itu. Ya, jadi dia kan nyusut, katakanlah itu biaya penyusutan deh BOP tetapnya. Terjadi apa namanya penyusutannya. Kalau di sini yang diakui 150.000. Kalau di sini penyusutan yang diakui baru 120.000 sebentar. Ya, karena ini komponen ini tuh $6 kali 2.000 yang terjual. Ya, 6 dolar itu yang BOP tetap kali 20.000 unit yang terjual, 120.000. Kenapa? Karena kalau barang belum terjual, BOP itu masih masuk di gudang di persediaan. Belum diakui sebagai beban kalau belum terjual. Kalau nanti dia terjual, baru jadi beban. Kalau dia belum terjual, masuk di aset. Gitu loh, paham ya? Nah, maka dari itu pembebanannya jadi berbeda, labanya berbeda. Paham ya? Jadi ini secara hitung-hitungan manajemen perusahaan itu seperti ini. Kalau secara akuntansi yang betul yang mana, Bu? Ya yang ini, yang sesuai standar. Oke. Nah, karena kita melihat dari sisi kalau itu memang udah terjadi ya harus dibebankan gitu loh. Nah, bagaimana analisisnya sekarang? Berdasarkan informasi, selisih 30.000 ini tidak diakui sebagai beban pada metode absorption karena diakui sebagai nilai persediaan tadi ya di laporan posisi keuangan. Nah, tapi ada dampaknya. Ketika barang yang terjual lebih sedikit daripada yang diproduksi, maka laba variable costing akan lebih rendah. Nah, dampaknya, Bu, kalau yang terjual sama gimana? Nggak masalah, pasti hasilnya sama. Mau laba metode variabel maupun metode absorption. Kalau misalkan yang diproduksi lebih sedikit, tadi gimana? Produksi lebih banyak dari penjualan. Nah, kalau produksi lebih sedikit daripada yang dijual, emang bisa, Bu, jual lebih banyak dari produksi? Bisa, kalau dia memang punya persediaan awal yang banyak. Ya kan? Nanti labanya gimana, Bu? Laba absorption akan lebih rendah daripada laba variable costing karena pakai cost yang bulan kemarin. Gitu ya, itu dampaknya. Sekali lagi ini untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan dalam mampu menghasilkan sejauh mana mampu menghasilkan profit di atas laba tetapnya, biaya tetapnya. Nah, sekarang kita ada latihan soal yang ini nanti sebagai dasar untuk kamu ngerjakan tugas ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Jadi ada perusahaan dia memproduksi wooden handloom for weaving small items such as scarf gitu ya, di scarf. Berikut adalah beberapa cost ya yang ada. Oke, ini harga jual per unit. Ini variable cost ya per unit. Ini fixnya per tahun, jadi semua totalnya. Ini selling dan administratif, kalau variabel itu biasanya per unit. Ini fixed cost per tahun. Diketahui di tahun pertama for 2 years or given below. Oke. Nggak punya persediaan awal, jadi beginning inventory itu persediaan awal. Unit produced during the year itu unit yang diproduksi selama tahun tersebut. Dan unit sold during the year. Jadi logikanya itu adalah persediaan awal ditambah unit yang diproduksi dikurangi ending inventory. 0 tambah 10.000 dikurangi 2.000 dapat 8.000. Oke, karena tahun pertama masih sisa 2.000, ini ditaruh di atas sini. Oke, tambah produksi 6.000, 8.000, nggak ada persediaan akhir, maka ininya 8.000. Anda diminta ngitung. Pakai metode absorption, berapa product cost per unit dalam setiap tahun dan siapkan laporan laba rugi. Nah, sekarang kita bikin dulu product cost per tahun. Jadi tahun 1 tahun
Tahun 1 caranya adalah BBB plus BTKL plus BOP variabel plus BOP tetap. Caranya gimana tetapnya? Total dibagi dengan berapa yang diproduksi. Ingat ya, yang diproduksi ya. Oke, jadinya sekian, ini dapat sekian. Paham? Nah, sekarang buat laporan laba rugi metodenya absorption. Jadi penjualannya 8.000 kali 50 dapat mana 8.000? Ya. Ini yang terjual. Nih, yang terjual per tahunnya ini. Unit sold during year-nya. Data dari sini dimasukkan ke sini ya. Kali harga jualnya kan diketahui, kan? COGS-nya berapa? Dari atas ini ya. 32. Oke. Yang di sini oke, sebentar. Tahun pertama 8.000 ini karena nggak ada persediaan awal jadi 8.000 langsung dikali 32 dapat 256 ya kan. Nah ini dikurangi ini dapat 144.000, paham ya. Terus di selling dan administrative expense ini 8.000 unit kali $4 ya. $4 dari mana? $4 ini dari ini. Oke, kan variabel plus tetap kan, tetapnya 70.000. Dapat sekian, dapat net operating income. Tahun kedua 400.000 dikurangi. Nah, ini hati-hati. 2.000-nya, ya kan? 2.000-nya kan ada sisa yang kemarin. Kan? Jadi 2.000, caranya 2.000 kali 32 yang ini di plus 6.000 kali 40. Jadi nggak langsung 8.000 kali 40 ya. Karena masih ada persediaan yang kemarin harganya 32. Oke, selling dan administrative expense sama. Oke, ininya jadi net loss. Oke, ini pahami dulu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau pakai metode variable costing gimana? Ya tinggal dimasukkan yang variabel aja. Nah, ya kan? Ini udah ada variabel, ini yang tahun 2. Oke, ininya sama, bedanya ingat jangan masukkan fix di atas ya, fixnya taruh di bawah. Ya. Oke, ini di bawah, ini di bawah. Kayak gini. Oke. Sama. 1 dan 2 hasilnya sama. Oke. Tahun ketiga dibuat metode rekonsiliasi. Metode rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu kayak menyesuaikan antara, jadi nggak metode yang satu-satu gini, tapi awalnya berapa dicari selisihnya. Awalnya sekian variabelnya, ya kan? Terus dilihat ada berapakah BOP yang masuk ke dalam persediaan. Karena dia di sini yang masih belum terjual 2.000 dikalikan 12 ya kan, dikurangi sama BOP yang digunakan di tahun kedua sekian. Tapi kalau kamu bingung sebaiknya menggunakan ini saja. Nah, sekarang tugasnya gimana? Nah, kita baca dulu tugasnya. Nah, ini soalnya sama kayak tadi, diketahuinya sama, nomor 1 dan 2 sama ya. Bedanya yang PR-nya juga nomor yang 7-2. Kemudian yang poin kedua, ini ketika ada laporan keuangan menggunakan metode absorption, terus Anda diminta berapakah ending inventory yang terdiri dari fixed manufacturing overhead cost yang dialihkan untuk periode berikutnya, dan kemudian siapkan menggunakan laporan variable costing ya, menggunakan net income antara dua, bagaimana analisis ya, explain gitu loh perbedaannya antara operating income antara dua metode costing tersebut. Nah, untuk itu silahkan dikerjakan. Deadline-nya besok hari apa ya? Rabu jam 10 pagi, kemudian ditulis tangan ya, di scan, di PDF kan, kemudian di-upload di Spada.
Kira-kira itu dari saya. Insya Allah minggu depan kita bahas. Karena minggu depan kita bahas analisis cost volume profit. Sebelum kita bahas cost volume profit harus paham ini dulu. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.